Kemohon sih mau mencapai gunung, tapi materinya tidak ada mau ya. Tapi saya selalu berdoa, tidak pernah putus asa. Itulah saya. Saya sudah bilang, ini loh mandau kita, bukan mandau saya, mandau kita. Artinya kita semua yang punya. Jadi yang saya tangkap teman-teman, saya ambil kesimpulan tadi kenapa beliau sangat cinta sekali sama mandau. Menurut beliau, mandau adalah perantara untuk mempersatukan ragam suku, ragam budaya yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Jadi melalui media mandau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budaya. Wah, Kanda, Ya. lama kita nggak buat video nih, Kanda. Iya. Jadi teman-teman, saya sudah hampir 3 bulan nih teman-teman tidak membuat tayangan bersama Kanda Panglima Mandau. Kebetulan kemarin pas diundang pada acara, wah langsung mata kan tertuju. Saya terlihat beberapa nih Kanda, beberapa mandau-mandau yang baru nih, bahkan ukurannya luar biasa teman-teman. Bahkan ukurannya luar biasa. Jadi janjilah saya sama Kanda Panglima Mandau kan, bolehkah direview mandau? Karena kemarin terakhir mereview itu salah satu mandau Panglima Mandau yang bernama apa yang masuk rekor muri Kanda? Sanggala Api-Api. Sanggala Api-Api. Nah itu berhasil memecahkan rekor muri sebagai mandau terbesar di Indonesia. Dan saya rasa mandau itu merupakan mandau terbesar di dunia karena memang mandau cuma senjata khas dari Kalimantan, tidak ada di daerah lainnya. Jadi teman-teman, pada tayangan kali ini kita akan diajak-ajak oleh Panglima Mandau untuk melihat beberapa koleksi mandaunya Panglima yang mempunyai ukuran luar biasa ya, size-nya luar biasa. Bahkan kedatangan mandau yang baru mengalahkan rekor yang sebelumnya. Oke Kanda, mungkin kita bisa review jalan-jalan. Kira-kira mandau mana aja yang mau dilihat kan? Wah, seru nih teman-teman. Termasuk ini. Termasuk ini? Ya, ini salah satunya. Juga yang luar biasa lah, istimewa, tidak seperti ukuran biasanya kan. Ini 4 meter lebih, ini 3 meter.
2 meter, 1 meter 30. Nah, teman-teman, seperti teman-teman Dan lihat. gagangnya juga dibuat lebih unik, terbuat dari akar ulin. Oh, ini akar ulin. Ya, akar ulin. Kamera ya. boleh dekat nih. Ya, ini akar ulin. Jadi dibuat unik, ini aja dibuat unik. Nah, ini jadi terbuat dari Akar ulin. Ya. Wah, setahu saya ya, akar ulin itu kan luar biasa tuh kekuatannya. Jadi memahatnya kan luar biasa. memahatnya gimana kan? Dipahat pelan-pelan. Jadi perlu berhati-hati biar kelihatan lebih sejuk. Wah, luar biasa. Jadi ini tadi 4 meter, Ya, ya. 3 meter, Ya, 2 meter 2 lebih. meter lebih, 1 meter 30. 1 meter 30. Nah, terbuat dari akar juga ini, gagangnya. Oh, terbuat dari akar ya, Jadi sama ya. tinggal memoles sedikit ya. Nah, teman-teman, ini baru yang pertama loh. Yang kalian lihat di sana lebih besar lagi. Kita review satu persatu. Kalau ini kan yang lama ini. Jadi Nah, ini yang lama. Kalau teman-teman yang baru berkunjung ke channel F2 Borneo, pasti sudah pernah melihat mandau ini. Iya, yang Ini sudah berapa kali kita review kan ya? 2 kali ya? Kalau ya, tidak 2 salah. kali. Jadi mungkin yang baru berkunjung bisa dijelaskan kan Iya. sekali lagi? Oh iya. Ah. Ini saya buat ini tahun 2020 kemarin. Tahun 2020. Iya. Sudah 2 tahun ya? 2 tahun, iya. Berarti itu berkenaan dengan pertama channel F2 Borneo mengenal Iya. Panglima Mandau. Iya. Seperti itu teman-teman. Betul, betul. Oke. Nah, ayo kita jalan-jalan di sini lagi. Oke, kita diajak Panglima Mandau jalan-jalan lagi. Ke sini dulu. Nah, Nah, teman-teman. ini salah satunya yang belum kita Belum kita review. Ya, belum kita review ini. Oke. Nah, yang 4 meter, 4 meter. Oh, ini 4 meter semua kan? Iya, iya. 4 meter. Jadi Mungkin bisa dijelaskan kan, ini dari bahan apa, berapa lama pengerjaannya? oh, lama sekali, makanya sebenarnya ini kalau mau dihitung dari 2019 perancangannya, cuma kan ditayangkannya baru sekarang gitu. Nah, jadi sarungnya dibuat sama-sama, jadi sebenarnya udah lama, hampir 3 tahun yang lalu udah kita buat, cuma belum kita tayangkan karena tadi belum sempurna lagi. Itu udah jadi kita tayangkan kan. Bahannya dari kayu hutan, buat Dari ini kayu hutan, ya? kayu mawang ini salah satunya. Nah, kalau ini dari ini kayu apa itu orang bilang di jambuan. Oh, Iya. berarti ini sudah belum belum dipahat lagi. belum dipahat Nah, lagi ya. Oke. Sudah kalau ini sudah dipahat semua. Dipahat ya. Kekiran Dayak nih teman-teman. Iya. Ini khas Dayak sekali Khas nih. Dayak. Kekiran seperti ini. Oke. Nah, ini yang luar biasa istimewanya. Ya, ini panjangnya kalau keseluruhan dengan gagangnya hampir 12 meter. 12 meter. 11 meter lebih ini keseluruhan. Sebelum review Iya. ini Kanda, Iya. saya ingin ngasih tahu teman-teman nih Iya. sebagai perbandingan aja. Jadi sebelumnya kita ada channel F2 Borneo ada membuat video yang memecahkan rekor muri yang tadi yang Kanda Panglima bilang Sanggal Iya. Api. Iya. Jadi kita review ke sana dulu seperti Iya. apa perbandingannya. Ya. Oke. Oke. Itu nanti akan kita review terakhir ya. Siap, siap. Oke. Nah, ini teman-teman. Iya. Mohon izin Kanda. Ya. Ini kemarin salah satu mandau Panglima mandaunya Panglima yang memecahkan rekor muri ya di Iya. Samarinda ya. Iya. Pada saat itu dengan diameter berapa Kanda? 6 meter. 6 meter. Iya. Nah, ini teman-teman diameternya 6 meter dari bilah Ke belakang. ke belakang. Iya. Untuk lebar Lebar 50 berapa itu? Wah, lebarnya, 50 ya. sekian meter ya. Iya. 50 sekian sentimeter. Iya. Jadi ini salah satu sebagai pembanding tadi sebelum Iya. kita mereview mandau yang terbesar. Dan sekarang didaftarkan lagi kan, Dah? Iya, nanti tahun belakang kan nggak bisa rekor muri langsung didaftarkan. Jadi tunggu 1 tahun baru bisa. Gitu. Ya ada aturannya juga. Jadi nggak bisa harus Siap. daftar nggak bisa. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan Dah. Berarti Iya. kita lihat tadi mandaunya yang satu. Iya, iya. Ini apa namanya kan Oke. jadi ada filosofinya. Oke, saya tuliskan. Nah. Panjang berapa kan, Dah? Ini panjang keseluruhan 11 lebih. 11 meter Nah, lebih. Kalau mandau kan hitung dengan gagang dengan Ya. kepalanya Bulunya. itu ya semua
Oke. Nah, itu. Sarung karena Ya, sarung sekitar 12 mungkin tembus ya. iya. Karena Keseluruhan sudah hampir 11 lebih lah. Kurang lebihnya 12 lah mungkin. Oke. Kita akan review nih teman-teman. Iya. Bentuk dari mandau ini. Karena ada beberapa ukiran dan ada nama yang disematkan dari mandau ini. Wah, menarik nih kita bahas Iya, nih iya. bersama Panglima Mandau. Mau direview? Kalau langsung nama nanti dulu kan dah. Siap, Saya siap. mau nanya bilahnya dulu. Iya. Bisanya dapat bilah sepanjang ini kan dah. Ah. Bahannya apa? Besi bundar kan, jadi di kubur rame-rame. Jadi lama, 3 tahun lebih, makanya prosesnya lama sekali. Oke. Jadi pengerjaannya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Untuk bilah aja kan dah? Iya, bilah aja. Wes. Kalau ininya agak sebentar, gagangnya ini dengan anunya sekitar 4 bulanan dah. 4 bulanan Dengan udah selesai. ukir-ukirnya sudah. Dengan ukir-ukirannya ya. Iya. Oke, itu yang pertama teman-teman dari bilah. Nah, tadi saya ingin tanya nih, di sini ada tulisan Mandau Naga Selatan dari Timur. Iya. Filosofinya apa Kanda? Kenapa memberi nama seperti ini? Filosofinya begini. Saya kan dari Kalimantan Selatan nih. Orang Meratus asli, orang Selatan. Tapi karena besarnya di Kalimantan Timur, jadi filosofinya yang membuat itu penciptanya dari orang Kalimantan Selatan terus membuatnya di Kalimantan Timur. Oke. Nah, begitu. Nah, terus kenapa ada gambar naga Tenggarong dengan naga Kalimantan Selatan? Saya contohkan nih, ada 2 raksasa besar Di Kalimantan. di Kalimantan ini ingin menimbulkan budayanya, ingin memperkenalkan budaya ke dunia. Artinya agar orang bisa mengerti. Ini loh, ada paduan 2 Kalimantan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Mungkin itu. Seperti yang kita tahu Kanda, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan itu masih satu provinsi ya. Iya, iya. Masih satu pulau, masih Iya, satu satu pulau. tanah. Satu tanah. Iya. Nah, memang perbedaannya tidak mencolok teman-teman, tidak Iya. terlalu mencolok seperti yang teman-teman lihat nih. Boleh dilihat Iya. ini naga Tenggarong teman-teman. Iya. Biasanya naga ini Mempunyai warna. diacarakan sih pada saat acara Erau. Pasti keluar ini. Replikanya ada di Museum Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah, sedangkan ini merupakan mandau dari mandau. Naga Naga. dari Kalimantan Selatan. Nah, Iya, iya. tuh. Betul. Jadi kuning polos kan. Kuning polos ya. Agak kemerah-merahan ke api-apian. Oke, jadi tadi filosofinya karena mandau ini karena Kanda Panglima Mandau dari Kalimantan Selatan dan membuat di Kalimantan Timur, makanya digabungkanlah 2 naga ini ya iya, filosofinya. Iya, filosofinya. Artinya ada 2 raksasa besar yang akan memperkenalkan ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi gambarannya Kalimantan Timur ini adalah naga besar, terus di Kalimantan Selatan juga adalah naga besar. Jadi kalau berpadu pasti akan menjadi besar sekali. Menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Kekuatan luar biasa. Jadi bukan untuk bersaing, tapi bagaimana bersatu menimbulkan budaya itu. Maksudnya itu filosofi. Siap Kanda. Mungkin pertanyaannya agak sensitif dikit nih Kanda. Iya, siap. Kanda, Iya. ini penglihatan saya nih, waduh, ini biayanya pasti luar biasa. Itu yang pertama Kanda. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk pembuatan seperti ini dan apa sumbangsih dari para pejabat pemerintah untuk Lamin 1001 Mandau sendiri? Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kenapa sih Kanda harus membuat Mandau tidak mengenalkan seni budaya yang lainnya? Karena apa tuh seperti itu? Mungkin saya jawab yang untuk ke pemerintahnya dulu. Oke, siap. Mungkin pemerintah sih mungkin baru melihat apa betul saya ini orang budaya atau bagaimana, kan banyak yang bilang saya laskar apa segala macam kan begitu. Jadi mungkin karena pertimbangan itu, padahal saya murni untuk budaya. Tapi saya namanya budaya tidak menutup, mau laskar apa saja boleh sini. Sini tempatnya, jangan laskar suku pun suku apa aja, agama apa aja, ras apa aja, silakan ke sini. Ini loh budaya. Makanya di sini saya bilang tempat saya bukan tempat budaya, tapi ragam budaya. Ragam budaya. Semua suku, semua budaya, semua agama, semua ras, ayo ke sini. Tidak ada dipilah-pilah. Nah, mungkin itu salah satunya. Kadang ada berita mereng, ini Panglima ini orang laskar ini. Jadi seolah-olah bukan orang budaya saya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi saya tidak mungkin mau bilang pemerintah bertutup mata, tidak. Tapi selama ini beliau mungkin belum melihat saja, karena saya baru merangkak, ibarat orang berjalan saya baru merangkak nih, jadi belum kelihatan. Nah, alhamdulillah pemerintah belum pernah ada bantu yang pastinya itu ya, itu.
Kedua, ada pihak-pihak swasta yang membantu, salah satunya Hemau yang menunjang sekali membuat Mandau ini. Hemau kemarin membantu saya. Nah, ada juga Bang BI, sampai Rekor Muri, itu kan beliau semua dari pengurusannya apa. Kalau saya sendiri mana punya mampu begitu. Saya pernah ngomong, ayo kita masuk Rekor Muri, tapi kita harus nabung dulu nih, merintis 1.000, 2.000, nabung 50.000, 100, kan lama sekali baru terkapar. Alhamdulillah waktu itu direkturnya itu pindahan dari Jawa Barat, kebetulan beliau fan sama saya di sana, langsung sini. Nah, begitu sini beliau nanya, keinginan Panglima terbesar apa nih? Saya bilang saya ingin Rekor Muri, tapi saya ini orang bodoh dulu, biar saya gratis Rekor Muri juga. Ternyata harus mengeluarkan dana juga, mobilnya sebesar itu. Akhirnya beliau semuanya senang sekali saya. Nah, terciptalah Rekor Muri dunia itu. Nah, saya menangis bukan karena apanya. Saya menangis waktu itu bukan saya bangga punya Mandau ini, tidak. Tapi saya menangis bangga. Ini loh, kita suku Kalimantan ternyata bisa mengharumkan negara. Bukan Kalimantan Timur aja atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, tapi mengharumkan negara ini. Mandau terbesar di dunia, itu yang buat saya menangis. Tidak menyangka kami orang pinggiran ternyata bisa mengharumkan negara ini. Itu yang salah satu sangat bangga sekali saya dalam hidup bersama teman-teman. Nah, itu jadi tadi teman-teman, Panglima ada menyisipkan sedikit pesan buat Pemda kita, mungkin pemahaman pejabat-pejabat kita bahwa beliau ini merupakan organisasi atau ormas seperti itu kan ya, bukan kita budaya. Bukan. Saya orang yang sudah hampir 3 tahun mengikuti beliau, bukti kecintaan beliau akan budaya bisa saya katakan sekali lagi, saya kuatkan, insya Allah beliau sangat cinta sekali dengan budaya seperti itu. Jadi saya bisa luruskan itu. Memang beliau mungkin laskar apa aja, ormas apa aja, boleh, beliau siapa saja, tidak ada batasan. Selama itu membawa budaya. Iya, betul. Bahkan saya ngajak selalu laskar, ayo kita berbudaya, biar orang melihat ini loh Indonesia perlu budaya. Ini Indonesia. Orang mengenal Indonesia itu dengan budayanya, bukan dengan kekuatannya atau kehebatannya, tapi dengan budayanya. Budaya Indonesia itu beragam, tapi satu, itu hebatnya. Nah, itu akan saya tuangkan di dalam Museum Satu Mandau ini. Selama ini kan orang selalu main sekat, satu sama lain. Kalau ini saja, ini saja. Kalau saya tidak, semua boleh. Di sini loh tempat orang Dayak, Banjar, Kutai, Timur, Bugis, Batak, Madura, apa saja yang ada di Indonesia, bukan Kalimantan saja. Ayo silakan. Makanya saya bilang ini bukan tempatnya budaya, tapi ragam budaya. Semua boleh di sini, tidak dipilah-pilah. Bahkan saya pernah menantang, ayo orang luar negeri kalau ingin berbudaya, ayo ke sini. Nah, apa masalahnya? Mereka ingin berbudaya, ayo kita padukan agar orang bisa melihat wow. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan membawa ego lah intinya. Siap. Oke. Pertanyaan kedua tadi kan, kenapa harus Mandau, bukan budaya-budaya yang lain? Memang cinta sekali kah dengan Mandau atau bagaimana? Oh, itu salah satunya. Saya sangat cinta sekali dengan Mandau. Kedua, ini kita lahir di Kalimantan Timur. Jadi bukan memilah, saya bilang tadi sukunya atau apa budayanya, tidak, tapi karena kita lahir di sini, lahir di Kalimantan, jadi ingin memperkenalkan budaya Kalimantan yang salah satunya. Tapi semua budaya saya perkenalkan, bukan Kalimantannya saja. Nah, harapan saya ke depannya dengan lewat Mandau ini kita bisa memperkenalkan budaya yang mana-mana saja, dari yang Banjarnya, Kutainya, Tidongnya, Pasirnya, Jawanya, Maduranya, Timurnya, termasuk Bataknya, Bugisnya, Butunnya, semua, Tatornya. Jadi semua kalau bisa itu, ayo. Makanya ada semboyan saya, kejar saya. Saya tidak mau bersaing, kejar saya. Begitu terkejar, ayo bersama-sama naik. Kalau bersaing itu ada 1, 2, 3, nanti ada yang jatuh. Kalau itu enggak, begitu kejar saya, ayo tangan bergandengan tangan agar semua bisa di atas. Itu harapan saya. Nah, itu harapan saya terbesar. Kedua, mungkin ada pertanyaan kita ketiga tadi, biayanya sangat besar sekali. Memang besar sekali. Tapi itulah bentuk kecintaan saya ke budaya. Saya ingin mengharumkan negara ini dengan budaya ini, agar orang bisa melihat orang Indonesia itu walaupun mereka pendidikannya rendah, tapi mereka bisa mengharumkan bangsanya, negerinya, agar orang bisa melihat. Kalau orang sekolah kan dia tidak terpikir begini sudah,
Jadi yang mungkin orang-orang yang sekolahnya rendah apa mau tidak mau ingin memperkenalkan budayanya dengan mungkin tidak pencapaian ke atas juga tidak bisa. Kenapa tidak dengan budaya aja? Nah, itulah maksud saya, jangan merendah hati yang tidak sekolah. Tapi bagaimana dengan budaya kita bisa memperkenalkan, bahkan bisa mengharumkan bangsa ini. Nah, itu. Jadi yang saya tangkap teman-teman, saya ambil kesimpulan tadi kenapa beliau sangat cinta sekali sama Mandau. Menurut beliau, Mandau adalah perantara untuk mempersatukan ragam suku, ragam budaya yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Jadi melalui media Mandau. Habis itu masalah biaya, insya Allah kan dah. Kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan tayangan kita didengar pemirsa maupun orang-orang yang peduli akan budaya. Mudah-mudahan segera Lamin ini menjadi sesuatu yang besar lah. Iya, harapan sih saya begini, Lamin ini bukan ukuran 23 kali 17 saja, kan kecil sekali. Bahkan sekarang hampir tidak bisa bernapas kalau mau bicara. Kita lewat aja udah nyusup-nyusup, bukan gitu. Nah, tapi mau apa daya, saya kemauan kuat, tidak punya tenaga gitu. Itu bahasanya. Masuk materi. Iya, anggap materinya itu tenaga tadi. Kemauan sih mau mencapai gunung, tapi materinya tidak ada mau ya. Tapi saya selalu berdoa, tidak pernah putus asa. Itulah saya. Saya selalu berjuang dengan teman-teman, semua teman-teman mendukung, semua suku mendukung, ada orang Jawa semua mendukung. Panglima, maju terus. Ini kita jangan menyerah. Ini kita budaya. Jadi semua ragam ada di sini. Jadi jangan heran kalau lihat, ada orang Timur, ada orang Bugis, ada orang Batak, ada orang Manado, ada Jawa, ada suku apa aja. Kalau orang Kalimantan udahnya di sini lengkap. Dari Sampit, dari Kalbar, dari mana-mana, dari Nunukan, dari Pasir, semua ada. Bahkan kepala adat Pasir saja ikut di sini juga, beliau menganggap kita ini saudara. Nah, itulah tadi aku bilang bagaimana kita kejar saya. Ini loh, saya sudah bilang, ini loh Mandau kita, bukan Mandau saya, Mandau kita. Artinya kita semua yang punya. Kita semua yang punya orang Kalimantan, bukan Kalimantan Timur saja yang punya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, semua punya Mandau ini. Ini loh kita. Jangan lagi ada persaingan, tapi bagaimana kita saling kejar saya. Bagaimana begitu terkejar, ayo kita bergandengan tangan. Kita harus menuju era baru. Bagaimana Indonesia bisa penghasilan ekonominya dengan budaya kita. Jangan lewat pekerjaan tambang, itu ada masanya. Ada masanya. Tapi kalau budaya tidak ada masanya. Apalagi budaya kita di Indonesia ini paling banyak. Kurasa di dunia ini paling terbanyak budaya adalah Indonesia. Iya, betul. Beragam. Satu Kalimantan saja sudah berapa budaya? Iya. Ayo, satu Kalimantan saja. Kalimantan aja ada 400 subsuku kan? Nah, itu 400 budaya. 400 itu budaya. kalau persatu. Bahasa 400 bahasa. Belum lagi yang dalam satu subsuku itu ada beberapa budayanya, tariannya, seninya. Ribuan. Nah, itu. Nah, saya adakan kadang ada tarian begantal itu, kenapa itu? Itu jangan salah paham, bukan unjuk kekuatan bilang oh ini kebal sombong, bukan. Saya ingin meragamkan budaya. Ini budaya. Budaya. Ini loh budaya orang Kalimantan. Menunjukkan bahwa menceritakan sejarah perang. Nah, kita sebelum perang kan di ritual di apa agar bisa mengusir penjajah waktu itu karena itu kita akhirnya dituangkan lewat itu, lewat pemikiran saya bagaimana menuangkan ini supaya simbol budaya kita dulu muncul lewat tari begantal tadi. Jadi harapan saya masyarakat yang di luar, yang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, janganlah tersinggung dengan itu. Saya ingin mengenalkan budaya bukan untuk jagal-jagawan, tapi bagaimana mengenalkan budaya dengan gaya baru agar orang mengerti. Selama ini kan kaku kita. Kebal dibuat untuk kelainan, salah. Bagaimana melihatkan bahwa ini leluhur kita dulu begini. Untuk mengusir penjajah Belanda, Jepang, itu berhasil kan akhirnya. Dengan bambu runcing siapa yang berani bertaruh film jet juga tidak ada. Tapi dengan itu tadi kebudayaan kita dan kerukunan kita, itulah yang membuat kita kuat. Oke, baik teman-teman, itu tadi merupakan salah satu cita luhur ya dari Kanda Panglima untuk mengenalkan budaya kita Kalimantan. Tidak peduli dari Kalimantan mana aja. Iya. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kita gabungkan jadi satu dalam seni dan budaya untuk memperkenalkan Kalimantan secara umum. Seperti itu. Mungkin cukup sekian Kanda dari kita dulu di tayang kali ini Kanda ya. Ya, kita lanjut lagi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.